Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Andini. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 4 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai konseling terapi kognitif. Konseling terapi kognitif adalah konseling terapi yang berasumsi bahwa cara seseorang merasa, berpikir, dan bertindak itu dipengaruhi oleh apa yang dilihatnya dan apa yang menjadi pengalamannya. Tujuan konseling terapi kognitif ini adalah untuk mengubah cara pandang klien terhadap dirinya sendiri maupun orang lain dan berusaha agar klien mampu mengubah pikiran-pikiran negatifnya menjadi lebih positif atau ke arah yang lebih baik, sekaligus merubah klien agar menghilangkan sifat maladaptifnya. Maladaptif itu artinya sifat seseorang yang seperti anak-anak padahal dia itu udah dewasa gitu. Nah, kalau untuk konseling terapi kognitif ini dasarnya itu adalah untuk masalah depresi yang kemudian berkembang pada gangguan-gangguan kecemasan emosional yang berawal dari penyimpangan dalam berpikir. Konseling terapi kognitif ini juga berbeda dengan konseling-konseling yang biasanya dilakukan gitu. Karena di dalam konseling ini ada memuat unsur terapi. Artinya ada perlakuan khusus yang diberikan oleh orang yang membantu si klien itu, baik itu psikolog, psikiater ataupun konselor yang membantu klien tersebut. Konseling terapi kognitif ini dikembangkan oleh Aaron Temkinbeck. Ia ini lahir pada tanggal 18 Juli 1921. Aaron mendapatkan gelar sarjananya itu di Brown University dan mendapat gelar dokternya dari Yale University. Aaron ini hingga saat ini ya dikenal sebagai psikiater Amerika dan bahkan dia juga disebut sebagai bapak terapi kognitif dan bapak terapi perilaku kognitif atau RIBT. Karena pengobatan-pengobatannya untuk depresi klinis itu sudah banyak gitu teorinya digunakan. Jadi dia terkenal. Nah, sebenarnya konseling terapi kognitif ini hampir mirip ya dengan konseling RIBT. Untuk masalah yang dihadapi pada konseling terapi kognitif ini adalah masalah-masalah depresi, masalah gangguan dalam diri seseorang, gangguan kepribadian gitu, seperti kecemasan, fobia, ataupun gangguan-gangguan yang sering ada dalam diri seseorang yang mengganggu kepribadiannya sendiri. Terus kalau pengaplikasiannya dalam konseling itu misalnya nih, ada seseorang yang dia itu mempunyai social anxiety ya, atau disebut kecemasan sosial. Jadi dia itu misalnya nih kayak lagi di suatu tempat, dia itu kayak merasa selalu diperhatikan, selalu khawatir gitu. Dia itu merasa kalau orang yang melihat dia itu kayak berpikir buruk gitu tentang dia. Dia merasa penilaian-penilaian orang itu kayak nggak ada bagusnya terhadap dirinya. Nah, jadi kita sebagai orang yang membantunya, baik itu psikolog, psikiater, ataupun konselor, kita harus berusaha untuk mengubah pikiran-pikiran negatif klien tersebut agar berubah menjadi pikiran yang lebih positif atau lebih baik. Nah, kita juga harus berusaha ya mengubah cara pandang klien tersebut terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Caranya itu bisa dilakukan melalui namanya itu role play atau teknik bermain peran yang biasanya itu dilakukan dalam proses-proses konseling. Nah, jadi kalau untuk terapi biasanya menggunakan self talk atau berbicara pada diri sendiri. Nah, jadi setelah digunakan teknik-teknik itu, si klien itu bisa mendapatkan pandangan baru atau cara pandang baru terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, sehingga dia bisa melihat bagaimana gambaran dirinya sendiri atau self image-nya. Selain itu, kita harus berusaha menguatkan dia dengan memberikan kata-kata positif bahwa gimana ya, kita harus meyakinkan dia bahwa dia itu nggak boleh berpikir seperti itu. Nggak semuanya orang itu kalau melihat kita langsung berpikir negatif. Nah, mungkin itu saja
yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.